comprehension namanya. Jadi kalau saya katakan bahwa Tuhan itu maha kuat itu, saya nggak salah di situ. Karena memang Tuhan mengajari diri kita tentang dirinya itu menggunakan bahasa kita. Tujuannya apa? Supaya bisa menggerakkan psikologi kita untuk gentar padanya kalau misalnya menyebutkan kuat gitu. Dan menyebutkan hal-hal yang lain yang kita katakan, oh itu jisim lah apa segala macam. Enggak, kitanya yang terlalu liar itu. Tatkala mendengar itu, otak kita tuh langsung membanding-bandingkannya dengan makhluk tuh. Penyebutan properti atau atribut itu sah disebutkan untuk makhluk maupun pencipta. Itu dasar 4 dasar itu yang harus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bang Sumarlin lanjut. Ya itu dasarnya, sehingga tidak akan ada perdebatan misalnya kayak semalam yadun itu tangan atau bukan tangan dan segala atau jisim atau bukan jisim dan seterusnya. Itu sebabnya kenapa terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Indonesia baik yang modern maupun yang klasik itu nggak ada itu menyebutkan atribut Tuhan itu dengan bahasa aslinya saja, tidak diterjemahkan tuh. Dan itu sah. Jika itu salah, maka para ulama terdahulu telah melakukan kesalahan menerjemahkan itu. Itu situ poinnya tuh. Kitanya yang terlalu liar sana sini itu. Terus Gini, oke. Izin dikit diri selagi ingat apa itu dari Socrates itu dia paham tentang singularitas. Arti singularitas inti dari penciptaan di mana Tuhan yang sebenarnya itu adalah bumi ini. Tapi dia mendefinisikan tanpa adanya penyerupaan dengan apapun itu. Artinya laisa kamislihi benar, qiyamuhu binafsihi benar. Yang dia sampaikan itu emang tauhid versi kita. Tapi bedanya dia itu tidak bertuhan. Artinya seandainya dia meneliti Al-Quran mungkin dia udah Islam. Cuma dia gak meneliti Al-Quran aja. Artinya apa? Perwujudan otak logiknya manusia itulah Al-Quran. Misalnya kayak laisa kamitslihi syai'un. Kenapa Tuhan itu harus berbeda dengan makhluknya? Karena itu konsekuensi akal. Tawatu'un tasyakkukun takhalluf. Ketika ada nama yang berbeda, maka mewakili benda yang berbeda. Contoh gini, saya sebutkan kipas, sudah pasti beda dengan lantai. Lantai itu berbeda dengan tembok beda dengan buaya beda dengan manusia beda dengan patung beda dengan matahari beda dengan bulan. Disuguhkan dengan kata Tuhan, otomatis berbeda daripada apapun kata-kata yang ada di muka bumi ini. Makanya keluarlah laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu namanya singularitas. Nah, makanya hadis yang tadi itu, kenapa itu hadis batasan yang digunakan dalam penggunaan akal. Jangan sampai karena logikamu, makanya para ulama menjabarkan tentang gini. Para ulama mantik kan ada ya, seperti Ibnu Salah wan Nawawi harama faqala qaumun yang bagi ayu lama. Kenapa diharamkan mantik itu? Kenapa diharamkan filsafat itu? Nah, diharamkan karena itu. Seperti contoh seperti Ibnu Sina. Kenapa dia berpaham kadimnya alam kepada kadimnya Allah? Karena meneliti filsafat barat. Oke. Siap. Makanya itu dikit jawaban untuk hadis tadi, bahwa filsafat yang menyebar di kalangan saat itu dibantah oleh hadis tadi. Maka saya tanyakan, hadis itu taksisatnya kemana? Karena tidak bisa langsung menentukan sebuah fatwa, menentukan satu hukum daripada satu hadis. Tidak bisa. Kita belum tahu ini khas daripada khas, ataupun am daripada am, ataupun am daripada khas, ataupun khas daripada am. Itu banyak ininya, hadis apa tadi taksisatnya. ya? Yang masalah ini, masalah akal yang tadi itu. Oke, saya rasa kembali ke Bang Marlin ya, nanti sebelum ditanggapi oleh yang lain ya, termasuk Ustadz Daman nanti. Jadi kan begini Ustadz Daman, tadi malam itu, ya beberapa malam yang sudah kita lewati itu kan kita membicarakan terkait ayat-ayat mutasyabihat, termasuk yadullah dan lain sebagainya kan begitu. Faqaidihim. Terus? Ya. Nah, bahwa menurut keyakinan dan pemahaman Aswaja tidak boleh menerjemah ayat-ayat mutasyabihat kepada terjemah-terjemah selain Arab, semisal bahwa yadullah tidak boleh diartikan tangan Allah kan begitu. Karena apa? Konsekuensinya nanti jatuh kepada tajsim. Nah, tapi sebelum itu dibahas ya, saya cuma pengen tadi Bang Sumarlin mengatakan bahwa tidak ada yang salah menerjemah
ayat-ayat atau nas-nas yang sudah difirmankan oleh Allah. Semisal yadullah, ya tidak ada salah ketika kita menerjemahkan tangan Allah. Seandainya itu salah, maka ya nanti akan banyak yang salah ulama-ulama terdahulu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada memang riwayat yang ulama-ulama terdahulu itu menerjemah ayat-ayat itu, Bang Sumarlin? Ya diterjemahkan, bisa lihat cetakan-cetakan Quran klasik. Itu ini Di archive bunyi ada. oh bentar ya, bentar saya ngambil charger dulu. Tidak diterjemahkan yat Allah ada di atas tangan mereka, enggak begitu terjemahan. Saya belum pernah seumur hidup membaca terjemahan yat Allah ada di atas tangan mereka. Contoh gini. Atau dikatakan yat Allah Yahudi mengatakan bahwa yat Allah terbelenggu, bahkan yatnya terbentang. Gini katanya di mana ya? Coba saya benar, saya selesaikan dulu. Ini saya cuma tanya. Ya buka aja yang punya Depak kalau gitu, sederhana kan sekarang. Enggak. Sebentar. Saya mau jawab boleh nggak? Bang Sumarlin tadi kan mengatakan bahwa ulama-ulama terdahulu itu sudah terbiasa menerjemah kayak begitu. Nah, ulama-ulama terdahulu ini maksudnya siapa? Gini Mas Mahsud. Saya menyebut yang terjemah Arab Indonesia dulu, baik yang modern maupun enggak klasik. mungkin ada yang Ulama kita di nerjemahin Indonesia. tangan Allah. Enggak begini. Kalau bahasa Arab enggak perlu diterjemahan. Kalau Bukan, bahasa ya, Arab oke. perlu diterjemahkan karena memang Ulama lihat itu kan bahasanya. tidak Saya hanya dari maksudkan Arab saja. dari Arab ke Ulama itu kan Indonesia tidak. itu. Ulama itu kan banyak yang dari versi, dari Romawi, dari apa kan banyak ulama. Iya. Itu sebabnya kalau sampai ada nggak contohnya? Itu sebabnya ini saya kasih contoh yang jelas saja, misalnya ya, contoh tentang Allah saja misalnya. Sampai kalau buka terjemahan Yunani itu menyebutkan Tuhan itu Theos tuh. Kita menyebutnya Tuhan di sini gitu. Enggak, maksudnya ayat-ayat mutasabihat itu ada ulama yang menerjemahkan selain Arab. Iya, ambil terjemahan Quran di depan sampean, pasti ada punya Depak tuh. Nggak mungkin nggak ada. Boleh saya tanggapi tentang ayat mutasyabihat? Yang di masa salaf ada nggak ulama salaf menerjemahkan? Kalau terjemah Jepang, Bukan mana ada ulama. ya. Itu kan orang depan, enggak ulama. Ada enggak ulama yang menerjemah? Jadul boleh saya tanggapi itu. Ini dalil yang dibawa Habib. Ustaz Daman, tinjauan dari akalnya Ustaz Daman. Nah, ini tinjauan dari akalnya. Udah. Ini saya carikan ya. Dari aturan lughat, Bang Sumarlin, konsekuensi ketika kita menerjemahkan lafadz ke ajam itu harus menggunakan maknanya. Contoh seperti yadun. Ketika ingin diterjemahkan dengan makna bahasa Indonesia tangan, itu wajib harus kita pakai makna jarihah. Jadi sebenarnya konsekuensi tidak boleh kita menerjemahkan, mustahil menerjemahkan tanpa menetapkan makna hakikat. Sedangkan menetapkan makna hakikat. Ya berarti secara tidak langsung ente menyatakan bahwa seluruh orang yang menerjemahkan, baik yang ulama-ulama Indonesia klasik yang menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia sampai sekarang ini seluruhnya salah, itu yang menyebutkan itu tuh. Ente yang pintar kan akhirnya jadi seperti itu tuh. Bukan saya yang bilang. Karena kalau sampean buka ini, iya, jadi gini, kalau sampean buka terjemahan bahasa Indonesia, bukan itu secara subliminal, semiotik namanya di dalam bicara ya. Begini, itu seperti itu tuh. data yang kami temukan. Datanya bukan terjemahan. Masa saya harus sediakan? Terjemahan kita itu banyak dijual sekarang. Begini Bang Sumarlin, data yang kami temukan kan sudah kami suguhkan ya mulai tadi malam, bagaimana ulama-ulama salaf itu memberi wawasan terkait hal tersebut. Termasuk salah satu contohnya adalah Ibnu Sured. Ya, Ibnu Sured yang dinukil oleh Ad-Dahabi mengatakan memang tidak ada tradisi ulama-ulama salaf itu menerjemah ayat-ayat mutasabihat ke dalam bahasa selain Arab. Itu yang kami temukan di kitab-kitabnya ulama-ulama terdahulu. Nah, berbeda lagi nanti ketika jenengan menyuguhkan ini terjemahnya Depak apa. Ya, kita konteksnya kan kalau menyebut ulama ya tentu saja kriteria yang ulama itu bagaimana kan begitu. Yang paling sederhana sekarang kalau sampean baca terjemahannya misalnya The Clear Quran itu
ulama juga yang menerjemahkan. Jangan dikira cuma di Indonesia yang ada ulama, itu repot. Kayak ini kenapa keterjemahan ini? Maksudnya kita kan mau apa ya? Ketika Poinnya di Wahabi sini itu- adalah tatkala kita menyebutkan suatu padanan kata dari Indonesia misalnya, atau dari bahasa Inggris atau dari bahasa apapun itu dengan bahasa Arab, itu bukanlah suatu hal yang menyelisihi syariat itu bukan, dan tidak ada dalilnya. Memang ada teman-teman membawakan dalil segala macam di belakang Ini membawakan, itu tapi secara bukan itu sisi pendalilannya. Bahkan kawan-kawan semalam tidak mampu mengungkapkan dalilnya itu apa tuh. itu secara umum Bang, itu Masalahnya. secara umum. Kita kan membahas secara spesifik adalah ayat-ayat mutasabihat. Memang benar secara umum tidak ada yang salah menerjemah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Tetapi ayat-ayat mutasabihat Sampean mengatakan ada tidak pembahasan boleh. sendiri. Ya, Ayat-ayat sampean mutasabihat mengatakan ini ada tidak pembahasan. boleh, itu berarti an-nahyu, bentuknya nahyu itu melarang kan, melarang mengatakan tidak boleh. Nah, kalau melarang berarti sampean harus menekankan dalil larangannya. Lah ya itu saya bawa referensi. Saya bawa referensi kaul-kaul ulama salaf. Yang sampean bawakan tadi malam itu kan kaul tentang bahwa kaitannya tentang misalnya ayat-ayat yang seperti itu dia gairu majhul. Kemudian Bukan. Enggak begitu. apanya yang gairu majhul? Ya itu kok enggak begitu. Bukan Ya, loh. saya belum lupa. Saya tadi malam kan baca di kitab Imam Adhabi. Imam Adhabi ini kan menunjukkan perkataannya Ibnu Suret bahwa jalan para ulama salaf itu adalah tidak menerjemah ayat-ayat mutasabihat ke dalam bahasa selain Arab. bukan menterjemah, lebih tepat tidak mentakwil. Ya, betul sekali. Yang ada itu tidak Ya, iya. mentakwil, bukan tidak menterjemah tuh. Yang dimaksud di sini, kalau kamu yang dimaksud mentakwil apa? Mentakwil kaifiyahnya kepada hal yang Terjemah selain makna Bang bahasanya Sumantil. tuh. Dibaca dulu Yai Maksud. Saya baca ya. Saya Dibaca baca dulu. aja. Nah, Baca Saya baca bareng. aja. Baca aja. Ya. Di dalam kitab Al-Ulu, itu karangan Adhabi itu menukil perkataan Ibnu Suret. I'tiqaduna fihi wa fil ay al-mutasyabi fil Qur'ani ay naqbalaha wa la narudduha wa la nata'awaluha bi ta'wilil mukhalifin wa la nahmiluha ala tasbihil musabbihin wa la Nah, itu. Ta'wil, wa la nutarjimu an sifatihi bil lughati ghairil arabiyyah. Wa Iya la betul. nutarjimu- Jadi, ya, Itu kan betul wow yang semua dia ya kan? katakan Wow itu. semua kan? Mutlak Iya. jamak itu kan? Bukan Itu- taksim, kecuali itu taksim ataupun tagayurat. Kalau itu wow mutlak jamak. Artinya mutlak Ya, jamak. itu betul. Jangan ketika kamu Tunggu, Bang mentakwil, enggak tunggu, secara ibarat dulu. Jangan sampai kamu setelah mentakwil mencatatkan itu ke contoh gini. Arti yadullah fawqa aydihim. Bahkan di dalam tafsir Kemenak saja artinya apa? Tetap tangan kan? Artinya jangan sampai setelah kamu mentakwil ayatnya yang yadu tadi kamu artikan sebagai kekuasaan. Karena itu mutlak jamak semua. Nah, betul sekali. Makanya itu mutlak bahasanya jamak itu semua. dan kita tidak Gimana bisa menerjemahkannya caranya begitu? dengan Yai? terjemahan Ya kan selain wow mutlak yang jamak, dimaksudkan di kecuali dalam bahasa. tagayurat. Coba diulang dulu. Atau taksim. Diulang dulu di bawahnya. Jadi dalilnya jelas, Ini pemahaman terburu-buru. ente yang ngadi-ngadi Bang Hos. Saya melihat orang-orang ini terburu-buru tanpa Gini. membaca Saya langsung. jelaskan. Berarti kita harus membantah ulama nahu. Kita bantah ulama nahu berarti. Oke, Coba ini didengar dulu. mutlakul jami. Jelaskan Bang Daman. Oke, ini mutlakul jami. Hostnya ini ngadi-ngadi. Mutlakul jami di sini adalah maksudnya itu berarti jalan tafwid yang diambil di sini. Tafwid berarti diam. Ya, tidak mentakwil, ya jalan tafwid. Tapi di sini Yai Mansur dijelaskan. Yai Mansur, coba diterjemahin dulu. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu. Oke, ya. Ya, langsung terjemah aja ya. Jadi kurang lebihnya begini terjemahnya. Bahwa keyakinan kami dalam perkara ini, ya perkara ini maksudnya ayat-ayat mutasabihat dalam Al-Quran adalah menerima, tidak menolak, tidak mentakwil dengan takwilnya orang-orang yang menyelisihi, tidak memaksudkan dengan tasbih kaum musabihah, dan tidak menerjemah sifat-sifat Allah dengan bahasa selain Arab.
Itu kan Siapa yang mutlak bilang jamaah semua. begitu? Siapa Mutlak yang bilang jamaah begitu semua. terjemahan terakhir? Artinya tuh gini. Itu dia salah terjemahan itu bagian akhirnya, Abang. Yang dimaksudkan Gimana? di bagian akhir itu tidak menerjemahkan dengan bahasa selain yang dimaksudkan oleh bahasa Arab itu gitu loh. Itu di situ maknanya itu Gimana kalimat caranya? itu. Coba ulang-ulang ibaratnya. Coba Gimana dibaca nggak- baik-baik. Wala nutarjem itu mulai dari wala nutarjem. Oke. Boleh saya nanggapi dikit aja. Baru nanti lanjut. Wala nutarjimu an sifatihi ilughati ghairil arabiyah. Betul. Saya boleh? Oke, monggo silakan. Oke. Jadi maksud daripada situ, kecuali itu bunyinya au dan au, tapi bunyinya di situ wow dan wow. Artinya itu gini. Pertama, tidak boleh mentakwil. Takwil dengan versi apa? Bukan takwil dengan versi balaghahnya, tapi dengan kaum-kaum yang mutasyabihat. Oke. Terus ada wow lagi, mentarjim. Contoh gini, yadullah fauqa aidihim. Itu kan ranah takwilah. Apa ranah takwilah? Yadu itu dijadikan kekuasaan. Oke. Sekarang dalam ranah tarjim, apakah yadu itu kita tuliskan dengan KUASA kuasa atau kita tuliskan TANNGAN? Itu yang diharamkan. Dari tangan yang tadi kita tulis jadi kuasa. Boleh saya tangkap bagaimana pemahaman Iya. sebenarnya? Pemahaman dari salaf Apa itu pemahaman seperti sebenarnya? ini. Jadi dalam salaf pemahaman siapa? salaf, jika ingin Suka jual-jual diterjemahkan salaf, Quran, jika ingin menerjemahkan Quran, itu pertama tidak boleh ditakwil dengan takwil yang mukhtalif. Kedua Mukhtalif? tidak boleh. Kemudian apa yang kedua ya? Lupa. Ya. Ya tidak mentasbihkan, tidak Tidak mentasbih. Kemudian tidak menerjemahkan. Jadi yang dilarang itu ketiga-tiganya. Tidak boleh mentakwil, mentasbih dan menterjemah. Lalu bagaimana cara mengartikan? Cara orang Arab dulu, cara para salaf dulu ketika menterjemahkan ke selain bahasa Arab. Mereka menuliskan yadun saja. Bukan lafaz yadun. Allah mempunyai yad, itu saja. Jadi bukan tangan, bukan kuasa, bukan. Tunggu. Itu pada masa Ini stigma salaf. salah. Di mana gini. mana buktinya itu? Gini. Dia ngadi-ngadin yang baru ngomong. Gini. Stigmanya yang salah tuh. Stigma seakan-akan tarjim itu ditekskan. Sekarang gini, ini secara logika ya. Nah, sebelumnya Gini. antum paham Gini. kan tafwid itu gimana? Iya tahu. Wa kullu nasin awhama tasbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Saya lebih tahu tuh insyaallah. Baik. Nah, jadi gini. Jadi apa namanya tuh gini, dalam kita memahami, kurangnya kita dalam memahami tahu nggak apa? Karena yang namanya tarjim itu ditulis. Sekarang saya gini. Yadullah fauqa aidihim. Udah. Itu Arab. Saya omongkan kepada anak saya secara bahasa Indonesia. Saya omongkan. Tangan Allah di atas tangan mereka itu. Tarjim bukan? Tarjim. Tapi tidak saya catat aja, saya tidak tulis. Kalau itu haram, maka saya juga haram mengomongkan hal itu. Bisa dipahami? Betul sekali. Iya, bisa Jadi dia dipahami, kalau ngomong Ustaz. sama anaknya, "Nak, yat Allah itu ada di atas tangan mereka." Itu nggak boleh ada Indonesia, nggak boleh ada Indonesia sedikit pun. Nah, yadullah fauqa aidihim. Ataupun kita bilang, ya, kenapa Al-Qur'an itu benar? Karena zalikal kitabul la raiba fihi hudam lil muttaqin. Tahu apa dia? Bang, makanya jangan hasty. Maksudnya jangan dipukul rata. Jangan Tidak boleh. hesta. Jangan yang tidak boleh yang tidak boleh diterjemahkan itu pada ayat-ayat mutasyabihat yang terindikasi kepada tajisim. Iya, jika itu tajisim. Artinya jangan nulis itu. Terindikasi kepada tajisim, maka tidak apa-apa, seperti sama. Itu pada masa salaf ya, ini aturan salaf. Kalau aturan sekarang mungkin ada pertimbangan lagi. Gitu. Jadi jangan bilang Izin. Aturan salaf yang salah kamu pahami bacanya tuh. Jadi kita membaca hal yang sama, otak kita ini yang beda larinya tuh. Jadi jangan nggak usah bawa ini dalilnya itu dalilnya sama dalilnya, tetapi Berarti otak maksudnya kita gini, yang beda. apakah memungkinkan ketika kita Ada yang menerjemah IQ-nya 78, ke dalam ada bahasa 79 lain, itu. kita tidak menggunakan Bang Marlin nggak usah lah, makna nggak usah lafaz. nanggapi. Ya, biar gantian nanti ngomongnya. Bang Marlin, nggak usah nanggapi ya. Izin Ustadz. Itu gimana Jangan. maksudnya? Apakah mungkin ketika menerjemahkan kita tidak menggunakan satu saja makna dari makna-makna lafaz? Mungkinkah menerjemahkannya? Sama seperti saya bilang tadi, kita ngomong aja bisa, kenapa tulis nggak bisa? Enggak, saya tanya, mungkin kita menerjemahkan suatu lafaz tanpa menggunakan makna lafaz tersebut? Tanpa nggak mungkin lah. Ya itulah masanya, Bang. Tafwid itu kita tidak boleh menetapkan maknanya.
Siapa Ketika bilang itu kita tafwid? Tunggu, definisikan tafwid dulu deh. Nah, itu mana Tuhan? definisikan tafwid dulu. Coba tuh definisikan tafwid dulu. dalam Dhammu bawa Ta'wil ulama, bawa Tuhan. nusaddiqu biha nu'minu biha wa nusaddiqu biha nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala kaifa wala makna. Kalau bahasa lainnya itu isbatun nusus, sedangkan maknanya itu diserahkan pada Allah. Artinya diam dan wallahu alam. Itulah tafwid. Jadi isbat lafaz saja, maknanya itu tidak ditetapkan. Bahkan tidak ditetapkan makna hakikinya gitu. Jadi kalau Oke, dalam ranah mutasyabihat, versi apa yang membolehkan takwil dan versi apa yang harus ditafwid? jika terindikasi kepada tajsim, maka Semua yang namanya aja ayat mutasyabihat. Tunggu, dikit. Namanya aja ayat mutasyabihat, sudah pasti tajsim. Namanya aja ayat mutasyabihat, sudah pasti tajsim. Mana yang tidak tajsim mutasyabihat? kan Ada saya namanya sudah- aja ayat mutasyabihat. Iya, Di mana saya tidak ada yang tajsimnya di situ? saya kan belum menjelaskan habis, Bang. Oke, lanjut. Gaskan Damar. Sifat secara umum itu ada yang kamal mahdun, naksun mahdun, ada yang muwahhim gitu. Jadi kalau yang kamal mahdun itu tidak apa-apa jika diterjemahkan karena menggunakan makna kullinya. Yang naksun mahdun wajib ditakwil, sedangkan yang muwahham kepada tajsim ini yang ditafwid. Istilah-istilah itu dijabarkan. Gimana ya? Sebentar. Saya buka kitab dulu. Monggo dilanjut. Oke, saya boleh bernarasi nggak tentang takwil dan tafwid ini? Versi logika bisa. Udahlah. Jangan Tangan mau bilang apa? Ya bilang apa aja, nggak jadi masalah. Oh ya udahlah Kang, ya sudah Lanjut saja. dong, Damar. Karena itu merujuk, misalnya Wahabi itu sering bawa itu, tahu nggak, Ali Imran ayat 7. Apa isi Ali Imran ayat 7? Masalah ini, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat dan mutasyabihat daripada dirinya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Tahu nggak itu kejadian ayat itu gimana? Kejadian ayat itu ketika adanya orang yang ingin memfitnah Allah. Tuh Tuhan kalian punya tangan, tuh Tuhan kalian cacat, karena di dalam hadis menyebutkan Tuhan. Itu versi daripada ayat itu untuk menunjukkan gini, takwilah ini secara logika ingkana itu sifatnya, ada syartiyahnya. Ingkana ada mani'ah, apa itu karinah mani'ah. Bagaimana karinah mani'ah? Contoh gini. Kalau saya sebutkan kepada Anda, aku tadi melihat matahari tadi pagi. Adakah adakah di situ ranah untuk mengartikan itu kepada sesuatu yang bukan makna hakikat? Enggak ada. Berarti maksudnya yang sebenarnya adalah apa? Benar, aku benar-benar melihat matahari. Tapi kalau aku ngomong, aku tadi melihat matahari, cahayanya indah, dia memakai lipstik berwarna merah, baju berwarna ungu, dia cakep banget kalau senyum. Apakah itu matahari yang sebenarnya? Tidak, karena ada penyebutan lipstik tadi. Karena ada penyebutan senyuman tadi. Sama seperti dalam hal takwil. Bagaimana dalam hal takwil? Tangan Allah di atas tangan mereka itu. Allah menyebut dirinya laisa kamitslihi syai'un. Artinya apa? Satu afirmasi, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Sama seperti yang namanya matahari tidak mungkin berlipstik. Tiba-tiba kita ngomong, matahari aku lihat tadi pagi dia berlipstik, senyumannya begitu indah. Tiba-tiba Allah ngomong, ya Allah fauqa aidihim. Dalam realitas tidak pernah kita dapati Tuhan itu main home pimpa sama makhluknya, tangan Allah di atas tangan makhluk. Home pimpa lain kurang baik, enggak pernah. Berarti laisa kamitslihi syai'un itu menjadi karinah mani'ah, indikasi penegah makna hakikat kepada pengertian yadun. Maka yadun itu diartikan secara takwilah. Jadi ayat yang tidak didapati karinah mani'ah daripada ayat tersebut disepakati oleh jumhur para ulama menjadi tafwid. Mana contoh alif lam mim? Mana contoh Taha? Mana contoh Yasin? Ke arah tafwid. Kenapa? Karena tidak ada karinah mani'ah untuk mengartikannya. Ketika tidak ada karinah mani'ah dalam mengartikan hal tersebut, para ulama tawakuf dan wallahu alam, itulah tafwid. Seperti Arash, misalnya Shibran Malashi, misalnya Syihabuddin Ramli dalam mengartikan Arash. Mereka mengajarkan kepada muridnya bahwa Arash itu mengajarkan kepada mereka Arash itu adalah berupa kinayah. Apa kinayah? Menyindir. Kan arti Arash itu kan singgasana. Seakan-akan engkau melihat raja berada di atas singgasana, maka Allah dalam keagungan itu. Dan dia mengatakan kepada muridnya bahwa kalam aku ini dhaif. Beliau datang kepada makam tafwid.
di masalah aras. Ada para ulama yang menjabarkan aras itu bagaimana? Dijabarkan bahwa aras itu ini langit dan bumi, di mana langit punya cakupannya, di mana bumi punya cakupannya. Yang mengitari langit dan bumi itulah aras yang dihamal oleh 4 malaikat. Tuhan di luar semua itu. Tapi beliau katakan kepada muridnya, beliau katakan kepada muridnya, ini pendapatku dhaif. Para ulama pada masalah aras mentafwidkan. Tapi kalau ranah-ranah yang lain, mereka mengambil ilmu sastrawi. Apa sastrawi? Balaghah. Adanya badi, ada mani, ada bayan. Mereka masuk ke ranah-ranah yang namanya isti'ar. Bagaimana contoh isti'ar? Ketika aku ngomong, kita terstigma dalam akal, kambing tidak mungkin main futsal. Itu stigma akal. Ataupun itu konsekuensi akal. Saat kita udah mengenal keapaan kambing, kita sudah pasti tahu kambing ini tidak bisa main bola. Oke. Tapi tiba-tiba saya mengeluarkan satu kata-kata. Aku tadi lihat kambing dan aku tadi bermain futsal bersama kambing. Itu istiar. Mengambil satu kata kambing, mengaitkan dengan kata-kata karinah mani'ah yang dinamakan dengan main bola, hingga kambing ini hanya kata pinjaman daripada kata-kata belum mandi ataupun bau. Itu namanya istiar. Ya, istiarah lafzi ataupun istiarah secara ifradi, istiarah secara ifrad. Belum lagi yang murakabi. Udah. Terus ketika lafal Allah, di dalam realita tidak ada tangan Allah di atas tangan makhluknya. Di dalam realita kita tidak pernah dapati bahwa Allah itu bertangan. Kita dapati satu dalil, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Ketikanya ada ayat mutasyabihat yang menyerupakan, maka ini konsekuensi pertama, karinah mani'ah, untuk menegakkan arti daripada tangan itu kepada makna sebenarnya. Karena adanya karinah mani'ah, aku tidak serupa dengan apapun. Maka jika adanya penyerupaan, maka penyerupaan itu ditolak dengan dalil karinah. Ini dalil karinah. Sehingga meminjamkan kata-kata tangan memunculkan arti maha kuasanya Allah. Maka diartikan kuasanya Allah di atas kuasanya para makhluk. Tuh. Izin tanya Ustadz Aman. Jadi saya pernah dengar ada statement dari kalangan Wahabi. Mereka menyatakan bahwa memang Allah punya tangan, tapi tangannya memang laisa kamitslihi, seperti yang Ustadz Aman katakan. Nah, itu gimana Ustadz tanggapan Sekarang gini, tentang statement Wahabi itu? Tuhan itu by logik, di atas kelogikaan, artinya klimaks akal. Bahkan tidak ada kata-kata yang dapat mewakilkan kepada kehebatan Tuhan ataupun kepada zatnya Tuhan. Gini, kenapa kita tidak bisa mendeskripsikan Tuhan? Karena kita dibatasi kata-kata dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Andaikan kita tidak dibatasi dalam berkata-kata, mungkin kita hari ini bisa berbicara dan menjabarkan Tuhan. Tapi kita dibatasi dari A sampai Z, sehingga kita tidak punya cakupan bahasa yang bisa menggapai Tuhan, tidak ada. Paling kurang kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Oke. Sekarang ketika dikatakan tangan, sekarang saya sebutkan kepada Anda. Aku tadi ngelihat tangan monyet. Udah terbayang di deskripsi bagaimana tangan monyet? Udah ada ya di deskripsi. Tapi tangannya itu beda daripada apapun. Apakah hilang tangan monyet itu di kepala Anda dengan versi yang Anda pernah lihat kepada tangan monyet? Enggak. Masih ada tasbih di dalam akal terhadap monyet tersebut. Maka menyebutkan itu tangan, tapi yang laisa kamitslihi syai'un, tetap mentasbihkan Tuhan dengan makhluk. Adanya kebutuhan Allah Ta'ala kepada tangan untuk menggapai kekuasaan. Kenapa kita lemah? Karena segalanya adanya kebutuhan. Oh, pegang ini butuhnya tangan. Oh, merasakan manis butuhnya lidah. Oh, melihat butuhnya mata. Adanya media. Allah melihat tidak butuh media. Allah melakukan kuasa tidak butuh media. Karena jika butuh maka makhluk, jikalau tidak butuh maka Tuhan. Itu konsekuensi kausalitas daripada akal. Oke Ustadz, paham Ustadz. Itu aja. Nah, coba gini. Bantah Bang Sumarlin, bisa dibantah itu. Sebentar. Gini. Tadi Bang Sumarlin berargumen ya bahwa Yai kita itu Sang menjual. Yai, Siap. maaf, saya mau turun bentar. Mau makan. Mungkin ada yang bisa naik. Iya. Insyaallah. Gini. Tadi Bang Sumarlin itu mengatakan bahwa kita itu membawa nama-nama ulama atau menjual nama ulama untuk pembenaran. Iya. Ini gimana ya tanggapannya sampai Ya, seperti yang tadi saya jelaskan dalam kaitannya terjemah. Hmm. Terjemah. Nah, Itu banyak tuh, sering banget terjadi tuh.
Ini bilang udah nggak ada. Kita membaca. Tanggung subuh ya kitab yang Ustaz ya, sama. tanggung subuh ya. Subuh kelar ya. Ya, Iya ya. Kita membaca dalil yang sama dan segala macam, tetapi otak kita yang kemudian berbeda, kemudian berteman. Kemudian tatkala kita menggunakan otak kita sendiri menerjemahkan, kita bilang, oh, ulama bilang begini loh, ulama bilang begitu loh. suaranya nggak jelas ya. Kita maksudkan diri sendiri itu. Suara nggak jelas. Bang Sumarlin mau diulangi, suara nggak jelas. Coba saya cari mic saya dulu. Nah, Nah, ini udah bagus. Jelas. Iya, nah kita membaca dalil yang sama itu, ayat yang sama, perkataan yang sama dan seterusnya itu. Tetapi kemudian otak kita ini yang terbagi, ada yang memahami ke sana, ada yang memahami ke situ. Nah, tatkala kita bicara dari otak kita sendiri di dalam memahami dalil itu, kemudian kita mengatakan, oh, ulama bilang begini, ulama bilang begitu. Itu artinya kita menjual ulama, karena yang kita keluarkan adalah pikiran kita terhadap perkataan ulama itu gitu loh. Subjektif kan? Di situ masalahnya, subjektif. Makanya saya katakan jual-jual ulama jadinya. Kan begitu. Makanya ranah sebenarnya orang Islam itu dibalik menanggapi pernyataan ulama, bukan perkataannya literlek doang, diteliti. Sistem berpikir ulama sehingga keluar pendapat ini apa? Itulah yang dinamakan mustambat, sistem mustambat. Ketika misalnya Imam Syafi'i keluarkan hukum seperti ini kenapa sistem keluar seperti ini? Andai kan aku tidak mendengar Imam Syafi'i, apa landasan penguatan aku untuk mengkontra Imam Syafi'i? Artinya apa? Keluarkan mustambat daripada Imam Syafi'i. Bukan saja kita membawa, oh, Imam Syafi'i bilang apa misalnya, jika bersentuhan antara cewek dan cowok itu batal wudu. Kita harus kritis dan skeptis. Kenapa batal? Landasan apa dia ambil sekarang batal? Oh, Imam Syafi'i ternyata ngambil daripada hadis ini, taksisat dengan hadis ini. Oke, setelah dia menjabarkan tentang hadis ini, siapa yang menyetujuinya? Oh, yang menyetujuinya daripada era Imam Hanafi ini, era ini, sehingga terkumpul. Oke, keilmuan Imam Syafi'i ini sanadnya kemana saja, sehingga sampai kepada penjabaran Rasulullah. Karena paling berhak menjabarkan tentang agama dan hukum segala agama itu Rasulullah. Maka wajibnya sampai sanad penjabarannya sampai ke Rasulullah, sehingga ditinjaunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini belajar ke siapa? Dari ini belajar ke siapa? Kredibilitas yang diakui kepada Imam Syafi'i ngambil ilmu siapa? Sehingga kredibilitas itu juga diuji. Akhirnya setelah pengujian yang panjang secara istiqra' para ulama sampai kepada penjabaran Rasulullah. Sehingga Imam Syafi'i ini mengeluarkan segala sesuatu bukan subjektif, dan di otak kita juga tidak subjektif karena kita membedah kepala Imam Syafi'i. Bukan menukil. Kalau gini. Kalau kita menukil, kita bisa berkesimpulan apapun. Tapi kalau kita membedah, berarti kita udah tahu ranah objektivitas yang dilakukan oleh Imam Syafi'i gitu. Tepat sekali. Nah, ini saya kasih contoh lain yang sering kita temui di keseharian tuh. Apologet misalnya, apologet dari suatu agama. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu, Bang, supaya makin paham sampean. Tahu ya. Ini Bang Sumarlin. Pertanyaannya Bang Surya ini belum sampai jawab. Jawab dulu. Udah saya jawab tadi. Udah saya jawab, dijabarkan dengan ini oleh zaman tadi. Sampean kan gini, terus sampean mengatakan, sampean menjual nama-nama ulama yang sampean baca, tapi tanpa bisa menyebutkan ulama siapa dan buku-buku di kitab enggak apa. Begitu. Sudah saya jawab tadi, kalau saya ulang. Belum dijawab. Kok bisa sejalan gitu Bang Ustadz Daman? Ini Sumarlin ini Wahabi loh. Ya nggak apa-apa. Dia gini. Jika contoh gini, kalau saya ngomong logika saya, misalkan sama sesuai dengan yang monyet katakan, maka apakah monyet itu salah? Enggak, tetap benar. Jadi kita tentang dalam hal perihal objektivitas tidak memandang apapun. Kamu pakai otak, aku pakai otak. Mau kamu di organisasi apa, aku di organisasi apa? Jika itu berkesesuaian di antara akal, maka sama. Tapi jika itu jauh daripada akal, maka kita diskusikan hari ini gitu. Enggak sejalan kok, enggak sejalan. Saya melihat enggak sejalan. Ya, yang mana? Oh, enggak sejalan. Oh, yang mana? Mungkin saya salah tanggap. Nanti tadi Sumarlin kok turun tanpa pamit itu loh. Maksudnya gimana? Merajuk. Enggak, apanya enggak jelas? Saya enggak ngerti juga. Gini. Tadi Bang Sumarlin ini Wahabi Ustadz Daman. Ya, walaupun Wahabi, terserah beliau Wahabinya. Pendapat dia ada yang gagal, maka saya akan kritisi gitu aja. Gini. Bang Sumarlin itu kan yang ingin dikritisi oleh kita. Mengapa pada ayat-ayat mutasabihat itu ada depak yang menerjemahkan tangan dibolehkan oleh depak, sementara ulama-ulama tidak membolehkan. Nah, terus beliau menuduh kita ini menjual nama ulama.
Nah gitu. Oh jadi ibaratnya Kita gini, itu. beliau kritisi Depak yang mengartikan kata yadun kepada tangan gitu. Nah itu boleh. Kenapa kok kita nggak boleh menerjemahkan? Nah itu hemat saya seperti ini Ustaz ya. Gini Ustaz, dikit Gimana? stigmanya ya, tafsir itu stigma akal tertulis, itu stigma akal. Ya, yang namanya terjemahan tertulis itu baru dikatakan terjemahan. Sekarang kenapa yang tertulis boleh, kenapa yang tertulis dilarang, yang diucapkan boleh? Sama seperti saya bilang ini, yadun. Saya artikan tangan. Yadullah fawqa aydihim. Saya artikan tangan Allah di atas tangan mereka itu. Tidak saya tulis. Kenapa ini tidak haram? Kenapa yang tertulis tadi jadi haram? Enggak gini. Kalau hemat saya seperti ini malahan. Ini ya. Terjemahan Al-Quran terjemahan itu kan masih mentah. Andainya untuk dipegang menjadi satu akidah, kan gitu ya. Maka kita tidak bisa. Lama di sini Sumarlin yang kritis. Kok bisa seperti itu? Terus kita itu dituduh menjual nama ulama karena kita mengikuti ulama. Sementara Sumarlin itu terus mentah, maksudnya sekali dia membaca terus dipegang, jadikan akidah. Ini jadi masalah seperti itu. Nah, itu bisa. Makanya untuk menjelaskan ini kepada mereka itu seperti apa? Menjelaskan gini dari metode Al-Quran. Emang Al-Quran itu tafsil? Tidak, metode Al-Quran ijmal. Arti metode Al-Quran adalah ijmal, pokoknya doang. Kalau gini, andaikan Al-Quran menjelaskan semuanya, ya, andaikan Al-Quran menjelaskan semuanya, maka 6 tronton isinya Al-Quran semua. Maka Al-Quran metode ijmal. Artinya apa? Untuk menjadi ta'abud, untuk menjadi askirat, untuk menjadi muhakam. Udah. Terus yang berhak menjelaskan Al-Quran, metode tafsilnya ada di mana? Nabi. Karena apa? Itu hak otoritas tertinggi menjabarkan Al-Quran, penjabaran luas Al-Quran. Maka misalnya kayak para Wahabi ini, ya, para Wahabi ini ingin mengambil hukum langsung daripada sunnah, langsung mengambil daripada hadis. Sekarang kita tanya kepada dia, emang kamu kuasai semua perkataan Nabi? Emang kamu kuasai semua perkataan ranah di dalam mengambil satu dalil gitu. Sedangkan para ulama misalnya contoh, untuk menjadi mustahid mutlak saja paling kurang referensi harus dia dapat di 500.000 hadis dengan syarat dabit yang tam dan semuanya. Sekarang kita meninjau ibarat gini. Kan pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup. Benar, sampai sekarang. Tapi bedanya otak kita dengan otak ulama beda. Ulama rela untuk istiqra dari satu pintu hanya untuk menanyakan haidnya seseorang. Kita ada nggak istiqra itu? Tidak, cuma baca, kombin dengan hadis, keluarin dalil. Nggak bisa, men. Para ulama lari ke satu rumah. Berapa lama Anda haid? Berapa lama Anda ini datang dari rumah ke rumah istiqra. Oh, ternyata pendapat beliau dikritisi oleh ulama satunya. Dia datang temui. Kenapa Anda kau kritisi? Bukan ajak diskusi ataupun debat, bukan. Saya potong dulu. Gini ya Ustaz Daman ya. Mereka berdalil begini, dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Kan gitu ya. Itu jelas kan gitu. Menurut mereka ini jelas. Maka ketika orang membaca itu terus mereka paham dan terus mereka mengilzamkan. Nah, bedanya dengan kita itu mengambil satu hukum, apalagi tentang akidah, kita kan harus melalui kaul ulama, kan gitu ya. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Bang Sumarlin. Nah, ini yang jadi masalah. Sekarang ini bagaimana cara kita menerangkan dengan Bang Sumarlin, bagaimana cara kita meletakkan sesuatu itu dijadikan akidah. Ya, apakah yang ayat mutasabihat itu ketika dibaca itu sudah menjadi akidah atau belum? Dan sebagai ketika kita menjadi satu itikad itu kan beda lagi, sudah jadi ikatan kan beda lagi. Nah di sini yang perlu kita jelaskan. Itu coba monggo. Enggak, kalau pertanyaan mukhalifnya apa? Mukhtalifnya itu tanya aja gini. Para ulama sekarang kenapa mereka itu sholat dengan 13 rukun sholat? Itu sebutkan dalil-dalilnya, yang mana saja. Apakah Al-Quran menjabarkan itu? Nggak ada. Katanya zalikal kitabul la raibah. Kenapa nggak diajarin? Yang ada diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Masa Nabi yang ada sholat itu kamar itu nih. Kenapa kita sholat 13 rukun? Kalau kita nggak langsung ambil daripada dalil Al-Quran dan dalil hadis, sebutkan 13 rukun itu daripada hadis dan Al-Quran. Ya. Dalam satu versi ikut ulama, dalam satu versi gak usah ikut. Gimana? Nggak bisa. Karena ranah istiqra para ulama ini berat gitu.
Coba kita kembalikan ke Pak Sumarlin. Gimana Pak Sumarlin? Pendapat sampean Pak Sumarlin? Ya kalau saya sudah jelas ya, apa yang saya katakan tadi pertama itu kita membaca dalil yang sama, tapi otak kita yang berbeda atau menanggapinya itu satu. Saya kasih contoh sehari-hari itu, apologet A membaca hadis yang sama,